Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pagi ini kembali kita mengucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa sama-sama hadir di dalam ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman tentang budaya positif sebagai aksi nyata saya untuk modul 1.4. Salawat berangkaikan salam sama-sama kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Lembah Melintang beserta wakil, dan teristimewa ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya mengikuti acara kita pada pagi ini. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan mempresentasikan aksi nyata saya menyebarkan pemahaman budaya positif sebagai tugas akhir dari modul 1.4 program guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya mohonkan kesediaan Bapak Ibu kita sama-sama berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara diseminasi pada pagi ini, marilah sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini sukses sampai akhirnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu,
Baiklah Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu selalu diundang untuk sama-sama mendengarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Kita berharapnya ilmu yang sudah kami dapatkan pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini bisa saya imbaskan kepada Bapak dan Ibu agar di sekolah kita ini juga harapan kita bersama nanti di sekolah kita ini bisa menjadi pembiasaan, ya, budaya positif itu bisa menjadi pembiasaan di sekolah kita. Nah, sebelumnya desiminasi ini dilaksanakan sebagai tugas akhir dari aksi nyata modul 1.4. Nah, Bapak Ibu akan bersama saya Verika Amelia, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Nah, sebelum kita memulai Bapak Ibu, saya punya ice breaking ya, agar kita mengikuti acara desiminasi ini lebih semangat. Nah, kita melihat pada tayangan ada clue atau kata kuncinya Bapak Ibu adalah all around the world. Jadi kita konsentrasinya pada kata kunci. Kita berkeliling dunia pada pagi ini ya, all around the world. Nah, pertanyaannya dari kata kunci itu Bapak Ibu, apabila sekarang kita berada di Amerika, maka 4 jam dari sekarang kita berada di mana? Coba Bapak Ibu yang bisa memberikan pendapatnya. Siapa Bapak Ibu? Ya, Ibu Ratri. Saya minta untuk memberikan jawaban sekaligus dijelaskan dari mana datangnya jawaban itu. Baiklah, menurut saya itu jawabannya adalah negara Rumania atau bisa juga negara Republik Rakyat Cina. Mengapa saya bilang negara Rumania atau Republik Rakyat Cina? Karena di clue-nya 4 jam lagi dan ada kata kunci yang harus kita ikuti, all around the world, di mana angka keempat setelah huruf A, yaitu Amerika tadi kata negaranya, berarti adalah huruf R. Berarti bisa saja negaranya negara Rumania atau negara Republik Rakyat Cina atau negara lain yang diawali dengan huruf R. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Ya, terima kasih Bu Ratri. Bagus sekali pemaparan dari Ibu Ratri. Benar ya, 4 jam lagi kalau kita sekarang berada di Amerika, maka kita akan berada di Rumania, Republik Rakyat Cina atau Rusia. Yang jelas negara dengan awalan huruf R. Nah, kita coba satu kali lagi Bapak Ibu dengan ice breaking yang sama. Nah, kata kuncinya masih sama, all around the world. Pertanyaannya, kalau tadi kita di Amerika, sekarang kita sedang berada di Thailand. Nah, Thailand, bayangkan sekarang Bapak Ibu, kita sedang berwisata di negara Thailand. Maka 1 jam dari sekarang kita akan berada di mana? 1 jam dari sesudah negara Thailand, kita akan berada di negara mana? Bapak Ibu, siapa yang bisa jawabnya? Ibu Fitria mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan penjelasan teman saya tadi, bahwasanya ketika sekarang saya berada di Thailand, maka 1 jam lagi saya akan berada di Hong Kong. Karena
setelah menurut penjelasan dari teman saya tadi, all around the world, setelah kata 1 jam, kata yang huruf yang kedua adalah H. Maka negara yang bisa kita tuju sesuai dengan huruf pertama adalah Hong Kong. Begitu jawaban saya, Bu Firka. Oke, terima kasih Bu Fitria. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan dulu untuk kita bersama. Nah, itu tadi untuk penyegaran sebelum kita mulai. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk kepada materi yang pertama. Sebelum ke budaya positif, selama ini Bapak Ibu, kita sebagai guru ada beberapa miskonsepsi ya tentang teori pengajaran yang kita berlakukan mungkin dalam pengajaran kita di kelas. Yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru selama ini kita menganggap bahwa kita bisa mengatur murid kita itu, kita bisa mengendalikan murid kita itu. Nah, kita lihat nanti pembenarannya, apakah benar seperti itu atau tidak. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Nah, kita menuduh anak, misalnya dengan ucapan, dengan kata-kata, apakah itu nanti bisa berubah karakternya? Kita akan lihat nanti di pemaparan berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu, selama ini inilah miskonsepsi tentang teori kontrol yang mungkin banyak secara tidak sadar kita laksanakan di dalam pembelajaran kita. Nah, miskonsepsi tadi Bapak Ibu diluruskan oleh Dr. William Glasser dalam teorinya. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya Bapak Ibu, kita sebenarnya tidak dapat memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak mau melakukannya. Walaupun terlihat guru sedang mengontrol perilaku murid, nah sebenarnya yang terjadi, murid hanya sekedar mengizinkan saja dirinya dikontrol oleh kita. Ya, tetapi pada kenyataannya nanti dia tidak akan merubah sikapnya sama sekali. Jadi hanya ilusi yang mengatakan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Nah, bagaimana caranya nanti kita bisa memasukkan diri melalui pendekatan kepada siswa kita? Itu akan ada nanti pada bagian selanjutnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk dari kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha kita untuk mengontrol murid. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung kepada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Nah, Bapak Ibu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal sebenarnya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Nah, mereka mengembangkan dialog yang negatif dengan dirinya. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi
bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Nah, kadang-kadang kita sering menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif kepada siswa. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid mereka berbuat hal-hal tertentu. Nah, apapun yang dilakukannya dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa mereka tidak akan efektif untuk waktu jangka panjang. Nah, dengan hal seperti ini, maka lama-kelamaan hubungan permusuhan juga akan terbentuk. Nah, dengan adanya miskonsepsi itu, maka kita akan membenarkannya dengan budaya positif. Sebelum ke budaya positif, Bapak Ibu, kita lihat Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita dulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, kemudian ubah juga paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau intinya, apabila kita ingin mengubah peserta didik kita, apabila kita ingin anak kita berperilaku sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita dulu mengubah diri kita. Tunjukkan kepada siswa kita, budayakan, contohkan bahwa kita sudah bersikap positif. Maka lama-kelamaan dengan niat yang tulus, insya Allah sedikit demi sedikit mungkin murid kita itu akan bisa untuk meniru kita. Contoh hal yang sederhana saja Bapak Ibu, kita sering menyuruh siswa kita untuk memungut sampah. Nah, ketika kita lewat ada sampah yang berserakan, kita perintahkan murid kita untuk memungutnya. Nah, keseringan murid akan menolak. Mereka akan keberatan dengan alasan tangannya kotor dan segala macam. Kita contohkan dulu Bapak Ibu, ketika kita lewat, kita melihat sampah, kita pungut di hadapan mereka. Kita pungut, kemudian kita masukkan ke dalam tong sampah. Saya rasa di antara 5 atau 10 orang yang duduk di sana, ada beberapa orang yang perhatikan. 1 kali, 2 kali mereka melihat kita melakukan itu, lama-lama mungkin akan muncul di dalam hatinya, oh ibu itu saja mau untuk membuang sampah. Nah, apalagi kita. Nah, dengan menunjukkan perubahan dan budaya positif dari diri kita dulu, baru nanti Bapak Ibu kita bisa mengubah orang lain. Nah, saatnya Bapak Ibu kita beralih ke budaya positif. Nah, positive vibe. Nah, saya ingin tahu Bapak Ibu, di lingkungan sekolah kita kira-kira apa contoh dari budaya positif itu? Pak Daulay mungkin bisa? Boleh. Oh, menurut saya mungkin salah satu budaya positif kita di sekolah itu seperti yang ada di sekolah kita itu seperti budaya sopan santun, bersalaman ketika berjumpa sama guru, atau berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ya, bagus apa yang disampaikan oleh Pak Daulay tadi, berdoa sebelum pembelajaran, kemudian sopan santun. Nah, itu termasuk ke dalam budaya positif. Di semua sekolah hal itu dilakukan dan sudah menjadi pembiasaan. Nah, kenapa Bapak Ibu kita
harus membudayakan budaya positif ini di sekolah, karena suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar menjadi lebih menyenangkan, sehingga harapannya proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan juga tanpa tekanan, melainkan sudah menjadi keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Kemudian suasana positif juga akan membentuk karakter positif dari peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif sekolah, ya, budaya positif dari peserta didik dan juga budaya positif dari lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu, apa sebenarnya dari tadi kita sudah sering mendengarkan kata-kata budaya positif. Nah, budaya positif itu sebenarnya adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik, sehingga peserta didik mampu menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan KHD mengajarkan bahwa di sekolah kita sebaiknya mementingkan kepentingan siswa dulu, Bapak Ibu, mementingkan kepentingan peserta didik, baru nanti kepentingan kita. Karena yang nanti kita ajar, yang akan kita tuntun itu adalah peserta didik, bukan kita. Yang belum menjadi manusia seutuhnya itu adalah peserta didik kita. Nah, teori Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa mematahkan selama ini persepsi yang mengatakan bahwa anak lahir ke dunia itu adalah kertas kosong. Ya, beberapa teori mengatakan bahwa anak lahir ke dunia itu kertas kosong. Kalau kertas kosong ibaratnya Bapak Ibu seperti ini, kertas putih polos. Nah, berarti kan bekalnya tidak ada. Tetapi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa anak lahir ke dunia itu sudah memiliki bakat dan potensinya masing-masing dari lahir. Tugas kita lah Bapak dan Ibu guru di sekolah, dari mulai pendidikan yang di bawah sampai kepada pendidikan yang tertinggi, nanti untuk menuntun mereka. Pendidikan itu sifatnya menuntun, bukan menuntut. Kita lah nanti yang akan menuntun mereka untuk menemukan jati diri dan bakat minat mereka tersebut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mungkin berbeda Bapak Ibu ketika kita sekolah dulu dengan anak kita sekolah sekarang, tidak bisa kita samakan. Dulu kita tidak terpengaruh dengan gawai, tidak terpengaruh dengan adanya HP Android. Tetapi eranya berbeda dengan anak kita sekarang. Jadi bagaimana sistem kita sekolah dulu yang terekam di dalam ingatan kita, mungkin itu tidak bisa kita terapkan kepada anak kita sekarang. Zamannya berbeda, teknologinya berbeda. Nah, kita sebagai guru harus bisa untuk mengikuti. Kitalah yang masuk ke dunia siswa kita itu. Kalau mereka sekarang dunianya adalah IT, nah otomatis kita Bapak Ibu juga sedikit demi sedikit kita juga harus bisa untuk menguasai IT, untuk bisa menyeimbangkan diri kita dengan peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, awal dari budaya positif itu di sekolah kita, di SMP Negeri 3 Lembah Melintang, kita sudah melaksanakan selama ini budaya sekolah. Ya, budaya sekolah ini juga terpampang di dalam visi dan misi sekolah yang sudah tertempel di bagian depan sekolah kita. Nah, budaya sekolah kita adalah 5S, yaitu senyum, sopan, santun, sapa, dan salam. Nah, budaya 5S ini kita harapkan bisa menjadi titik awal dari pembiasaan atau budaya positif yang ada di sekolah kita.
Bapak Ibu masih semangat? Nah, dari pemaparan saya tadi, pendahuluannya kita masuk kepada materi inti Bapak Ibu yang akan disampaikan adalah konsep inti sebenarnya dari budaya positif itu ada 8 hal. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita masuk ke yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya Bapak Ibu, cara kita belajar dulu dengan cara kita mengajar kepada anak didik kita sekarang itu berbeda. Karena kita dengan mereka lahir di zaman yang berbeda. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang kita rencanakan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik kita belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan mereka sesuai teori psikologi modern, dan muaranya nanti pada pembelajaran berdiferensiasi ini adalah terwujudnya profil belajar Pancasila sesuai juga dengan kurikulum yang kita gunakan sekarang. Nah, pada Merdeka Belajar, titik berat kita adalah profil belajar Pancasila. Dimensinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kita berharap bahwa lulusan sekolah kita, peserta didik kita bisa menjadi orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan, kemudian juga memiliki akhlak yang mulia. Hal ini juga sesuai dengan visi SMP Negeri 3 Lembah Melintang, yaitu berakhlak mulia. Nah, jadi yang kita utamakan adalah akhlak dulu sebelum kita menanamkan pengetahuan kepada peserta didik kita. Yang kedua, dimensi dari profil belajar Pancasila adalah kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Kita mengharapkan siswa kita menjadi siswa-siswa yang mampu untuk berkreasi sesuai dengan perkembangan mereka. Bapak Ibu, kita selama ini kebanyakan memakai ya prinsip stimulus respon ya, secara perlahan-lahan kita coba untuk mengubahnya kepada teori kontrol. Nah, di mana kalau pada stimulus respon ini menyatakan bahwa sebenarnya realitas atau kebutuhan kita itu semuanya sama. Setuju tidak Bapak Ibu dengan stimulus respon yang pertama ini? Realitas atau kebutuhan kita sama? Tidak ya? Nah, teori kontrol menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan pada masing-masing kita itu berbeda, termasuk juga kepada peserta didik kita. Ya, anak-anak kita itu kebutuhannya tidak sama. Mungkin ada yang butuhnya kasih sayang, mungkin ada yang butuhnya kesenangan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, stimulus respon menyatakan bahwa semua orang melihat hal itu sama, sementara teori kontrol menyatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikut stimulus responnya, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, men-settle seseorang ya, men-set seseorang untuk sama menjadi pribadi seperti kita. Itu sebenarnya tidak bisa Bapak Ibu. Yang bisa hanyalah kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon.
kadang-kadang perilaku buruk itu ada alasannya. Ya, tidak semua hal, tidak semuanya kesalahan siswa itu bisa kita cap atau bisa kita anggap sebagai perilaku buruk saja. Bisa jadi itu merupakan suatu bentuk dari perlawanan oleh siswa kita. Nah, menurut teori kontrol, semua perilaku itu sebenarnya ada tujuannya, memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon menyatakan bahwa orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol diri kita. Padahal kenyataannya kan tidak. Hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Sama seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa kalau memang peserta didik itu di dalam dirinya tidak mau berubah, maka tidak sekeras apapun usaha kita. Kemudian pada teori stimulus respon menyatakan bahwa model berpikirnya adalah model berpikir menang atau kalah, sementara pada teori kontrol model berpikirnya adalah menang, ya, menang dan menang. Kemudian materi selanjutnya dari disiplin positif, dari budaya positif adalah disiplin positif. Nah, contoh-contoh yang sudah kita kemukakan di awal tadi, seperti siswa bersalaman di pagar sebelum masuk ke lingkungan sekolah. Di situ juga tujuannya kita mengecek kembali kerapian dari siswa kita. Misalnya dari mulai mereka memakai sepatu, kemudian atributnya, bajunya sudah masuk atau tidak. Jadi di gerbang sekolah itu kita sudah yang pertama menyiapkan siswa kita untuk masuk ke dalam lingkungan belajar. Kita lihat kesiapannya dari awal dulu. Nah, disiplin positif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kata disiplin sendiri berasal dari disiplina, yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, kita mendisiplinkan siswa itu bukan tujuannya, bukan hanya sekedar siswa itu takut dengan ancaman kita, ya, takut dengan hukuman yang kita berikan. Sebenarnya kita mendisiplinkan siswa itu tujuan akhirnya adalah membentuk perilaku positif. Misalnya siswa kita terlambat, besok kita katakan, "Nak, kalau besok kalian tidak terlambat lagi, ibu akan berikan hadiah." Nah, lama-lama di dalam diri siswa itu timbul, mereka datang ke sekolah itu memang tidak terlambat lagi, tetapi yang dikejar adalah reward tadi, imbalan dari kita. Nah, seharusnya penerapan budaya positif itu tidak seperti itu. Kita menjadikan siswa kita itu bagaimana mereka menjadikan budaya positif itu sebagai pembiasaan dalam perilaku mereka sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial mereka di rumah. Berikutnya Bapak Ibu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Maksudnya di sini kenapa nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa. Nah, di sekolah kalau kebetulan sekolah kita kan
tidak multi etnis dan tidak juga multi agama. Tetapi di sekolah-sekolah lain di perkotaan mungkin siswanya tidak memiliki agama yang sama. Ya, tujuannya nilai kebajikan ini bukan untuk bukan kepada sara aja suku ras dan agama, tetapi walaupun mereka nanti berbeda-beda, bagaimana caranya mereka menanamkan nilai kebajikan itu yang sama. Nah, nilai kebajikan itu untuk di sekolah muaranya tetap kepada yang tadi, yaitu profil belajar Pancasila, 6 dimensi dari profil belajar Pancasila tadi. Dan selain dari 6 profil belajar Pancasila sebagai muara dan nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan di sekolah, ada juga yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal itu diantaranya peduli, kemudian rajin, integritas, memiliki rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi, kemudian berbelas kasih, jujur, bersahaja, dermawan, keteraturan, kemudian memiliki sikap tegang rasa, rendah hati, dan juga pengertian. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini Bapak Ibu bisa kita masukkan ke dalam kesepakatan kelas. Kalau misalnya di awal pembelajaran kita sudah berkomitmen dengan siswa kita untuk membuat suatu kesepakatan kelas yang akan kita patuhi bersama, maka acuan kita bisa kita ambil dari nilai-nilai kebajikan. Selain dari profil belajar Pancasila, kita bisa mengambil acuannya kepada nilai-nilai kebajikan universal ini. Nah, Bapak Ibu, berikutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja bentuk dari kebutuhan dasar itu, Bapak Ibu, kita lihat. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua, butuh kasih sayang, butuh kebebasan, butuh kesenangan, dan juga butuh penguasaan. Nah, apa saja yang termasuk 5 hal ini kita lihat. Yang pertama, kebutuhan manusia itu untuk bertahan hidup, itu yang paling utama. Kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup mencakup makan, ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Nah, dalam kita memberikan misalnya anak kita terlambat, Bapak Ibu, kemudian kita panggil, kita nasihati, sebelumnya sebelum kita memberikan hukuman atau konsekuensi kepada mereka, kita harus lihat dulu harusnya di antara mungkin siswa kita itu memiliki alasan tertentu, ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, makanya dia terlambat. Jadi kita seharusnya tidak langsung menghukum, tidak langsung memberikan konsekuensi kepada siswa, tapi digali dulu apa alasannya. Nah, menurut teori, apabila salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka mungkin
sikap siswa di sekolah akan menimbulkan ada saja masalah nanti. Yang kedua, manusia butuh untuk dikasih sayang, ya, butuh kasih sayang dalam bentuk rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kemudian kerjasama, dan juga menjadi bagian di dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan. Ya, penguasaan di sini bukan berarti kita menguasai orang lain, apalagi menguasai siswa kita, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kebutuhan penguasaan ini mencakup harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian kemampuan atau kesempatan untuk memimpin, kemudian berprestasi, butuh diakui, dan juga butuh untuk didengarkan. Nah, siswa kita juga seperti itu ya Bapak Ibu. Kita hanya jangan memaksa untuk mereka berprestasi saja, tetapi di balik itu mereka juga sekali-sekali butuh untuk kita dengarkan. Mungkin saja mereka memiliki masalah di rumah. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini mencakup mandiri, kemudian kita bebas untuk memiliki pilihan sendiri tanpa diatur oleh orang lain. Maksudnya adalah sesuai dengan keinginan hati kita selama itu masih positif. Kemudian kita juga bebas untuk mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan kemana arah diri kita. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Yang kita butuh bermain, butuh humor, butuh juga antusias terhadap sesuatu, dan juga kita butuh tertawa. Nah, tertawa itu rupanya juga menjadi kebutuhan, termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Bayangkan kalau seumur hidup kita tidak pernah tertawa, mungkin kita akan cepat stres ya. Mungkin juga cepat tua. Jadi hidup itu makanya tertawa juga dimasukkan ke dalam kebutuhan dasar manusia. Berikutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, manusia berperilaku itu sebenarnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang pertama, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah merupakan tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan saja, mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, apabila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi yang pertama ini sifatnya eksternal, dari dalam diri. Misalnya anak datang ke sekolah
sebelum waktu bel berbunyi hanya untuk menghindari agar tidak dihukum. Kemudian juga yang kedua yang memotivasi perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya kumpulkan PR ini cepat-cepat agar diberi nilai 100 oleh Ibu Erni misalnya. Kemudian saya besok harus yang pertama datang di kelas Ibu Sefnizar, atau saya harus menjadi orang yang pertama mengumpulkan tugas ke Ibu Susanti. Nah, ada anak yang berperilaku di sekolah hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau di sekolah tentunya dari kita sebagai gurunya. Nah, motivasi ini sebenarnya lebih baik ya, lebih baik dari yang pertama tadi. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini walaupun mereka berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dengan orang dengan motivasi ini akan bertanya, apabila saya datang pertama di kelas, apa nanti yang akan saya dapatkan? Apabila PR saya pertama selesai dengan Ibu Ratri, nanti apa yang diberikan oleh Ibu Ratri? Nah, kemudian juga begitu. Kalau saya mengembalikan buku perpustakaan kepada Bapak Dedi, saya sampul dengan baik, saya jaga baik-baik. Ketika saya menyerahkan, nanti apa yang akan diberikan oleh Pak Dedi kepada saya rewardnya? Nah, itu saya rasa dari sekian banyak siswa kita ada yang melakukan tindakan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, bukan berdasarkan keinginan dan dalam hati. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa dia kalau melakukan hal tersebut. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi yang ketiga ini sifatnya internal, bukan eksternal. Nah, berikut Bapak Ibu yang sering kita terapkan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas kita pada pembelajaran yang kita ampu, yang kita bawakan. Ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, apa itu hukuman Bapak Ibu? Kamu tidak membuat PR, berdiri di depan kelas dengan satu kaki diangkat. Itu adalah bentuk dari hukuman. Ya. Nah, hukuman itu Bapak Ibu tidak terencanakan. Kita tidak berniat dari rumah, kalau ada nanti siswa saya tidak buat PR, saya akan suruh berdiri di depan kelas dengan satu kaki. Kemudian kalau nanti siswa saya tidak mengumpulkan tugas, saya suruh push up 10 kali. Tidak begitu ya Bapak Ibu. Jadi hukuman itu tidak terencana, terjadi secara tiba-tiba saja, spontan. Misalnya ketika murid kita sedang konsentrasi menjelaskan pembelajaran di depan, ada murid kita yang melemparkan kertas kepada temannya sehingga mengganggu temannya menyimak pelajaran dari kita. Kita berikan hukuman, kita suruh keluar misalnya. Nah, itu kan spontan saja, tidak ada tertulis. Itu namanya hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi. Dia kan tidak bisa menebak, kalau saya lempar nanti apa hukuman untuk saya, kalau saya melakukan ini apa hukuman untuk saya. Kemudian sifatnya satu arah, kita menyuruh kepada si bersalah tadi, itu yang namanya hukuman. Dan terakhir bentuknya
hukuman itu bisa fisik, bisa psikis. Apa contohnya hukuman fisik? Seperti yang tadi, berdiri dengan satu kaki, itu namanya hukuman fisik. Kemudian hormat di bawah tiang bendera, itu juga merupakan hukuman fisik. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi terencana sudah kita sepakati dari awal, kemudian juga sudah sesuai dengan peraturan. Nah, dengan konsekuensi ini sebenarnya murid tetap merasa tidak nyaman. Misalnya pelajaran saya bahasa Indonesia, saya memberikan PR untuk membuat karangan tentang objek wisata. Ada siswa saya besok harinya yang tidak membuat karangan tersebut. Nah, sebelumnya saya sudah mengatakan pada pertemuan sebelumnya, nah, apabila besok ada yang tidak membuat PR, maka ibu akan menyuruh kalian untuk menulis karangan 2 kali lipat. Nah, itu namanya adalah konsekuensi dari hal yang tidak mereka lakukan. Sebelumnya murid sudah tahu. Kemudian dalam konsekuensi, ketika saya menyuruh siswa saya yang tidak membuat PR tadi membuat karangan 2 kali lipat, itu kan saya tetap memantau. Bukan berarti buat karangan 2 kali lipat besok dikumpulkan. Bukan seperti itu. Kita memantau. Nah, sekarang kamu duduk, kamu buat karangan. Kalau teman kamu PR-nya hanya 1, kamu buat 2. Nah, bukan kita lepas begitu saja, tapi tetap kita pantau. Tapi Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi sama-sama membuat rasa tidak nyaman kepada diri siswa. Dan yang ketiga, nah inilah seharusnya sebagai guru yang kita lakukan adalah restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita duduk bersama dengan siswa, kita gali, kita tanyakan apa masalahnya, kenapa seperti itu. Bukan kita langsung menghukum, menyalahkan, tidak seperti itu. Kemudian di dalam restitusi ini Bapak Ibu terlihat adanya proses kolaborasi atau kerjasama antara kita dengan siswa, dan nanti ujung-ujungnya siswa itu sendiri yang akan menemukan solusi dari masalah mereka. Contoh, siswa kita misalnya namanya Adi, dalam 1 minggu ini dia sudah terlambat 4 kali. Dalam 1 minggu ada 6 hari, dia sudah terlambat 4 kali. Nah, kita panggil Adi tadi, kita panggil, kemudian duduk bersama, kita tanyakan benar dia terlambat atau sudah 4 kali terlambat atau tidak. Bukan langsung kita salahkan, kita tanyakan dulu, benar tidak informasi itu dia sudah 4 hari terlambat dari 1 minggu. Nah, kemudian langkah berikutnya kita tanyakan, terlambat itu kan pasti punya alasan. Kenapa nak kamu terlambat? Sudah 4 hari berturut-turut. Nah, kita dengarkan apa alasan yang disampaikan oleh siswa kita. Nah, misalnya dia menyatakan, Bu, pagi-pagi saya harus mengantar adik saya dulu ke sekolah yang jarak sekolahnya agak jauh dengan sekolah kita. Nah, kita tanya lagi, kenapa harus kamu yang mengantarkan adik kamu? Ayah kamu atau kakak kamu atau ibu kamu? Kenapa? Bukan mereka, kenapa harus kamu? Kemudian mungkin siswa kita itu menjawab lagi, ayah saya sakit dalam keadaan yang sudah parah. Nah, ibunya mungkin mengurus ayahnya yang sakit itu dulu pagi. Jadi satu-satunya yang bisa diharapkan untuk mengantar adiknya hanya siswa tadi, hanya si Adi tadi. Nah, baru kita duduk bersama, nah kamu tahu kesalahan kamu, alasannya seperti ini, kira-kira besok untuk selanjutnya bagaimana caranya agar kamu tidak terlambat lagi. Mungkin yang Bu, besok kalau biasanya kami berangkat dari rumah jam 6.30, nah besok
besok kami berangkatnya agak lebih cepat agar saya bisa mengantarkan diri saya dan saya juga tidak terlambat untuk datang ke sekolah. Jadi Bapak Ibu, nah seharusnya kita sebagai guru melaksanakan restitusi ini di dalam pembelajaran kita, apalagi kita sebagai wali kelas ya Bapak Ibu. Nah, restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan menghukum, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif kerjasama dengan murid untuk mencari solusi. Jadi mereka memunculkan masalahnya dan dia juga nanti yang akan kita giring untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, dari Bapak Ibu, dari hukuman dan konsekuensi tadi, coba kita baca, kita perhatikan bersama. Saya ingin minta pendapat Bapak Ibu. Apakah tindakan ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Tadi hukuman itu sifatnya apa? Tidak terencana. Kemudian kalau konsekuensi sudah tertulis. Nah, kasus pertama, tindakan guru yang menyuruh muridnya untuk mencatat 100 kali di dalam buku, menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Itu merupakan bentuk hukuman atau konsekuensi? Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Termasuk? Ya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kita ingat kembali Bapak Ibu penjelasan yang tadi. Coba Ibu Ratri, mungkin bisa dikembalikan kepada restitusi dan hukuman tadi. Nah, hukuman tidak terencana, tiba-tiba spontan. Sementara kalau konsekuensi sebelumnya dia sudah tahu. Ya, misalnya Pak Ondaulai dengan pelajaran PJOK-nya, setiap dia praktek di lapangan, kalau siswanya tidak memakai baju olahraga, ini yang akan dia terima. Misalnya tidak boleh ikut atau lari keliling lapangan. Nah, itu kan sudah menjadi kesepakatan di awal. Nah, kita lihat lagi. Jadi Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah itu merupakan apa sebenarnya? Kalau sudah disepakati dengan gurunya berarti termasuk konsekuensi. Tapi kalau seandainya itu secara tiba-tiba berarti itu hukuman. Baik Ibu, kalau menurut saya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah bisa menjadi hukuman ataupun bisa menjadi konsekuensi tergantung tindakan sebelumnya. Kalau seandainya anak tersebut sudah diberi peringatan, sudah diajak untuk mencari tahu apa konsekuensi yang harus dia terima kalau dia terlambat sekolah, berarti saat dia terlambat lagi dia akan menerima konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Tapi kalau ternyata itu secara tiba-tiba saja terlontar dari mulut kita, berarti itu jatuhnya hukuman. Oke, ya pemaparan yang sangat luar biasa dari Ibu Ratri. Nah, tindakan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, karena tadi konsepnya sudah tahu siswa itu, maka ini termasuk ke dalam konsekuensi. Yang ketiga, siswa disuruh untuk membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Siswa kita mencoret-coret meja, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita suruh untuk membersihkannya. Konsekuensi. Nah, berikutnya murid diminta untuk push up sebanyak
15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah zaman kita COVID dulu ya Bapak Ibu. Apabila kita kan dianjurkan untuk beraktivitas dengan menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Nah, apabila murid kita datang ke sekolah tidak memakai masker, kemudian kita suruh push up 15 kali, apakah itu suatu bentuk hukuman atau bentuk konsekuensi? Konsekuensi, ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret oleh siswa kita. Dia minjam catatan temannya, kemudian dia coret-coret. Nah, itu merupakan kita suruh ganti, itu merupakan konsekuensi. Kemudian kasus berikut, berjemur di lapangan basket jam 12, pukul 12 siang karena di dalam PBM anak kita itu ngobrol dengan temannya, itu merupakan hukuman. Dan yang terakhir, kasus terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu yang berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Di awal siswa kita masuk ke sekolah, mereka sudah diberikan lembaran peraturan sekolah yang mengatur tentang pakaian dan segala macam, termasuk juga dengan sepatu. Nah, kita diwajibkan ke sekolah ini menggunakan sepatu hitam. Kemudian ada siswa kita yang datang tidak memakai sepatu tapi bukan berwarna hitam. Kemudian kita suruh untuk bertelanjang kaki sepanjang hari karena melanggar peraturan yang tadi. Itu sebagai bentuk apakah itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Ya, mereka sudah tahu sebelumnya. Bapak Ibu masih semangat? Ya. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Di mana letak posisi kita selama ini ketika kita berhadapan dengan siswa kita, apalagi ketika kita mengatasi suatu masalah. Yang pertama, ada guru sebagai penghukum, ya, guru sebagai penghukum. Yang kedua, ada guru yang pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ada guru yang merupakan posisinya sebagai teman, ada guru pemantau, dan ada guru manajer. Kita perhatikan satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal dalam bentuk tindakan dan juga bentuk kata-kata kepada siswa. Nah, orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid mereka lebih dalam lagi. Ciri-ciri guru penghukum ini adalah nada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya, mata melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk kepada siswa ketika siswa itu berbuat kesalahan, dan juga dengan bahasanya menghardik siswa. Nah, itu merupakan guru penghukum namanya Bapak Ibu. Berikut ada guru si pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut kepada siswanya. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ciri-cirinya nada suara memelas, kemudian halus, dan juga menunjukkan mimik wajah yang sedih. Bahasa tubuhnya merapat kepada anak. Kemudian juga
lesu. Jadi ketika siswa memperhatikan kita, mereka merasa dia bersalah, mereka menyebabkan kita bersikap seperti itu. Nah, posisi kontrol guru berikutnya adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi, persuasif mengajak siswanya. Posisi teman pada 5 posisi kontrol ini bisa negatif, bisa juga positif. Positif di sini tujuannya berusaha untuk menjaga hubungan baik antara guru dengan murid. Sementara guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ciri-cirinya adalah nada suara ramah, akrab dan bercanda. Kemudian bahasa tubuh juga merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nanti kita akan merasakan kita di posisi yang mana. Berikut Bapak Ibu ada guru sebagai pemantau. Nah, pada saat kita mengawasi atau memantau peserta didik kita selama PBM, itu kan kita yang bertanggung jawab. Apapun yang terjadi di dalam kelas kita, kejadian apa nanti yang terjadi di dalam jam PBM kita, itu kan semuanya adalah tanggung jawab kita sebagai guru. Nah, kita memantau. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan juga konsekuensi. Kita berjalannya berdasarkan aturan. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ciri-ciri guru dengan posisi pemantau adalah nada suara datar, kemudian bahasa tubuh formal kepada siswa. Dan yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Nah, namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer atau pengendali bagi dirinya sendiri. Nah, ciri-ciri posisi guru yang sebagai manajer ini adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian juga mendekat ke murid. Contoh penerapannya yang pertama, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Kalau kita merupakan guru sebagai penghukum, kita akan menyuruh siswa itu untuk hormat di tiang bendera selama 1 jam. Ya. Kalau posisi kita sebagai guru yang pembuat merasa bersalah, kita temui siswa itu. Nah, kita katakan, berapa kali nak bapak atau ibu harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Memang halus bahasanya, tetapi dalam kepada siswa kita. Nah, jadi saya rasa yang 2 ini juga bukan sikap yang bagus kalau kita pakai sebagai seorang pendidik. Berikutnya, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, kita rangkul siswa kita, kemudian kita katakan, nak, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kan kamu sudah janji dengan ibu untuk memakai atribut lengkap. Nah, kenapa hari ini dilupakan lagi, kamu melanggar lagi? Kalau guru sebagai pemantau, kita mengucapkan
lengkap. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila tidak memakai atribut lengkap? Itu kalau kita sebagai guru pemantau. Nah, yang terbaik sebenarnya adalah guru sebagai manajer yang seharusnya kita terapkan dalam posisi kita, baik sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai guru di kelas maupun wali kelas. Kita menjadi memposisikan diri kita sebagai manajer dengan menggali kepada siswa. Apakah kamu tahu dengan kesalahan kamu ini? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu untuk kedepannya? Jadi kita tidak menyalahkan, tidak menghukum, tidak menjudge, tapi kita menggali siswa kita itu untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya berikutnya, tidak diulangi lagi. Materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Saya rasa kita selama ini sudah kenal dengan materi ini, keyakinan atau kesepakatan kelas. Bapak Ibu boleh dinikmati snack yang tersedia ya. Nah, saya juga butuh minum dulu. Bapak ya, Ibu, saya minum dulu. Keyakinan atau kesepakatan kelas di beberapa waktu terakhir, istilah ini sudah merupakan pembiasaan bagi kita ya. Kita apalagi di kurikulum Merdeka, kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di awal tahun ajaran, sebelum kita memulai pembelajaran kita melakukan bisa asesmen, diagnostik kognitif maupun non kognitif, dan juga sebelum pembelajaran kita, kalau asesmen kan untuk mengetahui kemampuan murid kita, sementara kalau untuk rule-nya keadaan yang akan terjadi selama proses PBM kita ke depan itu kita buat dulu sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan kelas dengan siswa. Nah, kenapa harus kesepakatan kelas bukan peraturan? Nah, kalau peraturan itu kan sifatnya memaksa, sudah tertulis. Sementara kalau peraturan itu kan satu arah, dibuat dari kita. Sementara kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu kita buat bersama dengan siswa. Pada pertemuan pertama kita masuk ke kelas, pertemuan satu yang wajib kita buat dulu adalah kesepakatan kelas dengan siswa. Apa bentuk kesepakatan kelas yang nyaman bagi siswa kita akan kita laksanakan selama 1 semester atau 1 tahun, karena kita lah nanti Bapak Ibu yang akan membersamai siswa kita itu selama 1 tahun pembelajaran. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari yang tadi ya. Kita tidak memandang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, Gosen menyatakan bahwa keyakinan kelas itu merupakan suatu keyakinan yang akan memotivasi, memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa kita itu untuk bagaimana nyamannya mereka akan belajar dengan kita ke depannya. Kan kita Bapak Ibu dalam 1 minggu itu kadang-kadang ada kita 3 kali masuk, ada 2 kali masuk ya. Lama-lama murid itu akan bosan dengan kita. Makanya dari awal ketika kita mengajar, kita buat dulu apa yang akan kita jalankan selama 1 tahun ini. Boleh pendapat mereka, apa yang nyaman bagi mereka, bukan apa yang nyaman bagi kita ya. Di dalam Merdeka Belajar kita kembali lagi bahwa pembelajaran harus berpihak kepada murid. Nah, pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini sifatnya adalah abstrak, kemudian berupa pernyataan universal yang bisa dipakai tadi
ya tanpa membedakan agama. Kita tidak bisa mungkin dalam kelas kita yang agamanya bervariasi, kita tidak bisa membuat keyakinan membaca Al-Quran, tidak bisa seperti itu. Atau Bapak Ibu, kita juga tidak bisa membuat keyakinan kelas kalau itu di dalam kelas kita itu budaya siswa kita tidak sama. Nah, itu makanya ketika kita buat kesepakatan kelas sifatnya harus universal atau umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, kemudian kalimat yang singkat saja agar mudah diingat oleh siswa dan mudah juga kita terapkan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk kita terapkan. Kita tidak bisa membuat kesepakatan kelas misalnya pembelajaran menggunakan infocus, tidak bisa Bapak Ibu, karena kondisi sekolah itu tidak sama, kondisi kelas kita juga tidak sama dengan kelas lain atau dengan sekolah lain. Jadi apa yang bisa kita terapkan di kelas itu saja yang kita buat sebagai keyakinan. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas kita harus melibatkan seluruh warga kelas. Nah, karena nanti yang akan melaksanakannya adalah mereka, bukan kita. Nah, berikut kita lihat contoh kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini sudah kita diskusikan bersama siswa kita dan sudah kita putuskan ada beberapa macam. Nanti Bapak Ibu kita bisa membuat, memprint kesepakatan kelas bisa dalam bentuk poster atau kita printkan, kita tempel di dinding kelas kita. Jadi ketika ada nanti kesalahan yang terjadi atau murid kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan, kita langsung bisa kembali menunjuk. Nah, coba lihat kembali apa kesepakatan kelas, atau dia ada tindakan siswa kita yang salah di dalam kelas. Kamu lihat nak, kesepakatan kelas apa yang kamu langgar. Contohnya kesepakatan kelas itu yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Jadi apabila ada siswa kita yang terlambat, kita tunjuk gitu. Apa kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar. Yang kedua, mendengarkan penjelasan dari guru, menjaga kelas tetap bersih dan rapi, kemudian bicara yang sopan dan baik, saling membantu dan juga mengingatkan teman apabila melakukan kesalahan. Nah, itu contoh kesepakatan kelas. Dan juga yang lain, kesepakatan kelas yang lain pun dari ini boleh, kita bisa mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Yang jelas Bapak Ibu, ini harus nyaman untuk anak dan nyaman untuk kita selama proses PDM itu berlangsung. Dan materi kita yang terakhir Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini sebenarnya adalah tahapan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Segitiga restitusi tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi sendiri untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah mereka berbuat suatu kesalahan, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kita akan lihat tahapan dari segitiga restitusi. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Nah, jadi apabila terdapat suatu kasus atau masalah, kita harus pastikan dulu benar atau tidak. Kita harus punya data yang lengkap dulu sebelum kita nanti menentukan apa bentuk hukuman atau solusi dari masalah itu. Yang kedua, kita tanyakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan. Jadi sudah ada masalahnya, dia datang terlambat, ada masalahnya. Kemudian kita tanyakan, nah, kamu datang terlambat ini nak, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Atau tadi kita membuat peraturan kelas menjaga kebersihan, ya, ada dari peraturan
persiapan. Ketika ada siswa kita yang melanggar, kita validasi dulu, benar tak dia yang membuat kelas itu jadi kotor, dia yang membuang sampah di kelas. Kemudian baru kita yakinkan kepada dia. Nah, kamu sudah tahu apa kesepakatan kelas kita dari awal. Coba lihat kesepakatan kelas mana yang kamu langgar. Nah, dia ketika siswa kita sudah mampu untuk menyatakan keyakinan kelas apa yang dia langgar, baru kita bisa menstabilkan identitas. Anak, semua orang pasti bisa, pasti pernah memiliki kesalahan, pasti pernah berbuat salah. Nah, mungkin kamu bukan satu-satunya yang membuat kelas ini jadi kotor. Jadi dalam melakukan mengambil tindakan di dalam kelas, di dalam PPR, sebenarnya Bapak Ibu ada rambu-rambunya yang harus kita patuhi tahap demi tahap. Nah, tahap menstabilkan identitas ini bentuknya Bapak Ibu, kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ibu bapak juga pernah melakukan hal itu dulu misalnya. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Validasi tindakan yang salah bentuknya kira-kira seperti ini. Kita tanyakan, kamu pasti punya alasan. Kalau dia melanggar, apa alasannya? Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kadang-kala sebuah masalah sebenarnya kompleks ya Bapak Ibu. Apabila kita gali lebih dalam, mungkin terlihat di yang muncul adalah masalah, tapi di balik itu ada proses yang panjang. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, bentuknya kurang lebih seperti apa yang ada di tayang berikut. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi pemahaman atau penyebaran pemahaman budaya positif sebagai bentuk coba dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana kita bukan hanya siswa ya, kita juga harus mampu untuk merefleksikan diri kita dalam posisi kontrol yang mana kita berada saat ini. Bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai among, ya, istilah among ini ada dalam filosofi pendidikan Ki Dewantara. Kita melakukan diri kita sebagai manajer yang nantinya akan menuntut murid-murid kita menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam standar pendidikan nasional. Nah, itu tadi Bapak Ibu pemaparan budaya positif sebagai perwujudan aksi nyata saya terhadap modul 1.4 program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, dari pemaparan saya tadi, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Kalau ada kesalahan itu murni datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kerjasama dan waktunya. Sudah bersedia duduk bersama di ruangan ini dengan saya untuk sama-sama mendengarkan pemahaman tentang budaya positif tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.